Halo semua, kenalin nama aku Arlin. Gak kerasa banget ternyata udah 1 tahun ya jadi mahasiswa ilmu aktuaria di Universitas Gadjah Mada alias UGM. Nah sebenarnya gimana sih rasanya menjadi mahasiswa aktuaria gitu ya selama 1 tahun ini di semester 1 dan semester 2. Jadi di sini aku mau sedikit cerita-cerita gitu ya gimana rasanya, dan mungkin video ini akan dibagi jadi 2 section gitu. Yang pertama adalah semester 1 dan yang kedua adalah semester 2 pastinya, dan tiap-tiap section itu akan dibagi 3. Ada bagian akademik, bagian non akademik, dan gimana sih kesimpulannya gitu. Di semester 1 ini kita masih ketemu banyak banget mata kuliah wajib universitas maupun fakultas. Kalau matkul wajib universitasnya itu ada Pancasila dan juga agama. Sementara kalau matkul wajib fakultasnya itu ada banyak, karena kan FMIPA itu di bawahnya ada beberapa departemen. Ada departemen matematika, fisika, kimia, dan juga ilmu komputer dan elektronika alias DK lah itu pokoknya disingkatnya. Nah, di tiap-tiap departemen itu ada matkul wajibnya. Kayak misal dari matematika itu ada kalkulus 1, terus fisika itu berarti ada fisika dasar 1, ada juga kimia berarti kimia dasar 1, dan di pemrograman, maksudnya di DK itu ada pemrograman, kayak gitu. Dan itu masih kita pelajarin sebagai mahasiswa di FMIPA. Terus juga ada mata kuliah yang ini tuh cukup aktuaria sih, kayak misal probabilitas dan statistika alias Propstat. Tapi di Propstat ini walaupun dia ini cukup aktuaria gitu, dia nggak termasuk mata kuliah yang disetarakan. Nah, kalau mata kuliah yang disetarakan itu apa? Ada matematika finansial alias Matfin atau PMF, yang di semester 1 ini berarti matematika finansial 1. Nah, sekilas info tentang penyetaraan. Penyetaraan itu intinya adalah suatu privilege gitu ya, yang didapat oleh mahasiswa Departemen Matematika termasuk aktuaria juga. Jadi kalau misalkan kita lulus gitu di mata kuliah tertentu, kita itu tuh udah nggak perlu ikut ujian ASA yang diselenggarakan oleh PAI. Kita udah cukup menyetarakan. Kalau misalkan nilai kita di atas 3,5, kita bisa mengklaim penyetaraan itu. Intinya kayak gitulah. Mungkin detailnya akan dibahas di lain waktu. Buat dari segi non akademik, di semester 1 ini banyak banget open recruitment, kayak misal dari UKM, dari kepanitiaan. Kalau misal tentang UKM itu biasanya infonya tuh didapat dari Galax gitu, alias Gelanggang Expo. Di PPSMB juga disinggung sedikit tentang UKM dan juga Ormada alias organisasi mahasiswa daerah. Mungkin ada teman-teman yang ingin bertemu atau berteman juga dengan teman-teman yang berasal dari satu daerah yang sama, itu biasa ditemuinnya di Ormada gitu. Dan untuk informasi-informasi tentang open recruitment ini biasanya kita dapetin di @oprekugm, itu Instagram by the way. Di situ banyak banget informasi tentang opreknya UKM, baik itu kita menjadi anggota maupun pengurus, dan juga oprek-opreknya di kepanitiaan. Sekilas info perbedaan sedikit tentang kepanitiaan dan juga UKM ataupun organisasi gitu ya. Kalau kepanitiaan itu biasanya masa kita bekerjanya itu tuh cuma dalam hitungan periode tertentu, misal sekitar 3-6 bulan, nggak yang full satu periode 1 tahun gitu ya. Tapi itu bisa dibilang satu periode kepanitiaan juga sih. Jadi ya gitu, intinya nggak selama kalau kita di kalau kita di organisasi maupun di UKM, kalau di kepanitiaan ya. Terus hal lain dari segi non akademik, mungkin ini juga agak menyinggung tentang akademik ya, yaitu banyak banget beasiswa yang dibuka di semester ganjil, khususnya di semester 1. Misalnya kayak beasiswa unggulannya Kemdikbud, atau ada juga beasiswa dari pihak swasta, misalkan kayak Teladan dari Tanoto Foundation gitu. Ini banyak banget informasinya dan biasanya tuh selalu di-share entah itu di semester maupun di Instagram Ditmawa UGM. Jadi teman-teman yang emang tertarik buat cari-cari beasiswa, buat apply beasiswa, itu bisa rajin-rajin aja baca informasinya di 2 platform yang udah aku sebutin sebelumnya. Jadi kesimpulannya di semester 1 ini, karena belum berasa mahasiswa aktuaria banget, tapi nggak apa-apa, ini tuh saatnya buat kita tuh eksplorasi gitu, buat kita banyak kenalan dengan teman-teman baru, baik itu di tingkat program studi, tingkat fakultas maupun tingkat universitas. Banyak-banyakin ikutan kepanitiaan, ikutan organisasi, UKM dan lain sebagainya. Tapi jangan sampai kita itu ikutan cuma karena FOMO doang gitu. Ya udah, kalau emang ngerasa tertarik dan pengen ikut dan merasa memiliki kualifikasi gitu di situ, ya udah silakan ikut aja begitu. Nextnya kita bahas di semester 2 gitu. Khususnya dari segi akademik, jujur hampir 180 derajat berbeda ya dengan semester 1. Kenapa? Karena di semester 2 ini banyak banget mata kuliah yang udah berbau aktuaria gitu ya. Walaupun masih ada juga mata kuliah universitas kayak misal bahasa Inggris.
Terus juga ada mata kuliah yang karena kita itu di departemen matematika, jadi kita masih dapetin kayak misal kalkulus 2 gitu. Buat detail mata kuliahnya baik itu di semester 1 maupun semester 2, teman-teman bisa langsung cek aja, dicari di Google gitu ya, kurikulum FMIPA 2021. Nanti di situ udah ketemu mata kuliah di aktuaria itu ada apa aja. Nah, di semester 2 ini juga ada satu hal yang berbeda, yaitu kita tuh mulai dapat mata kuliah yang non FMIPA. Gini kan, aktuaria itu walaupun kita saintek masih banyak banget pelajaran sosum ya, mungkin beberapa dari teman-teman ada yang tertarik masuk aktuaria biar nggak matematika banget, biar nggak ngitung banget, atau biar ada percikan-percikan soshum gitu tapi nggak mau linjur, karena alasan aku juga kayak gitu. Nah, di semester 2 ini kita udah mulai dapat mata kuliah dari FEB alias Fakultas Ekonomika dan Bisnis, yaitu pengantar ekonomi mikro dan juga pengantar akuntansi. Nah, dua mata kuliah ini nanti nyambung-nyambung juga dengan penyetaraan. Kenapa? Karena dua mata kuliah ini termasuk syarat yang disetarakan gitu. Ditambah juga ada mata kuliah aktuarianya kayak misal pemodelan regresi dan runtun waktu alias PRRW, dan matematika finansial 2. Pengantar matematika finansial 2 atau PMF 2 atau Matvin 2. Jadi total ada 4 mata kuliah yang disetarakan di semester 2 ini buat ujian A10, A30, A40, dan A50. Banyak ya? Iya, banyak. Jadi emang banyak banget tantangan di semester 2 ini, khususnya di akademik, tapi ya tetap semangat begitu. Terus juga yang beda dari semester 1 adalah di semester 2 ini mata kuliah pilihannya cenderung lebih banyak. Bukan cenderung lebih banyak, tapi emang lebih banyak dan lebih beragam. Ada mata kuliah pilihan kayak pengantar asuransi umum. Teman-temanku ada yang ngambil itu, dan belajarnya itu emang benar-benar tentang asuransi gitu, tentang premi, tentang loss, dan sebagainya. Nah, sementara ada juga mata kuliah pilihan yang aku ambil, misalkan ada yang namanya eksplorasi dan visualisasi data. Ini lebih lebih ke bagaimana kita mengolah data, bagaimana kalau misalkan datanya itu ada outliers dan sebagainya. Terus ada juga mata kuliah pilihan lain seperti pengantar teori permainan, matematika diskrit dan kombinatorika. Terus kayaknya ada deh satu lagi, cuma aku lupa apa. Mungkin detailnya aku taruh di sini ya. Beralih dari akademik, kita langsung ke non-akademiknya. Bedanya dari semester 1 adalah di semester 2 ini mulai banyak open recruitment juga, tapi untuk organisasi. Kayak misal Himaria alias Himpunan Mahasiswa Ilmu Aktuaria. Kalau nggak salah BMKM, entah itu UGM maupun FMIPA, itu juga open recruitmentnya di semester 2. Atau mungkin semester 1 tapi akhir-akhir, aku juga lupa-lupa ingat. Tapi mungkin teman-teman nih ada yang dari awal udah pengen banget joinan Hima atau joinan BEM, bisa dipersiapkan dan mulai dirancang gitu ya. Oh, ternyata nanti open recruitment-nya semester 2. Berarti di semester 1 harus ngumpulin ini kayak gitu. Terus juga di semester 2, karena semester 2 itu erat kaitannya dengan akhir tahun ajaran gitu ya, berarti nanti akan menyambut tahun ajaran baru. Pastinya ada open recruitment buat ospek alias masa orientasi alias PPSMB, baik itu tingkat universitas, tingkat fakultas maupun ospek jurusan. Buat teman-teman yang di jurusannya ada osjur juga. Nah, misalkan buat PPSMB kayak UGM gitu ya, maksudnya tingkat universitas, itu biasa open recruitmentnya sekitar bulan Maret deh kalau nggak salah. Itu nanti infonya langsung di-share kok di IG-nya PPSMB langsung, atau mungkin di fakultasnya, entah itu PPSMB Kesatria dari Fakultas Teknik atau PPSMB Pascal dari FMIPA, itu nanti juga di-share, entah itu di grup angkatan, di grup aktuaria secara besar, atau di grup fakultas. Terus ada juga osjur. Nah, biasanya osjur ini alias ospek jurusan, dia ini beda-beda sih ketentuannya tiap jurusan. Ada yang emang satu angkatan tuh harus jadi panitia, ada juga yang enggak. Kalau buat di aktuaria sendiri itu satu angkatannya jadi panitia. Jadi bukan mau nggak mau, suka nggak suka, tapi emang karena SDM-nya cuma sedikit gitu ya, jadi emang kita butuh bantuan dan juga kerjasama dari satu angkatan secara full gitu deh. Nah, terus di akhir-akhir semester 2 ini ya, mulai berasa banget bahwa ada transisi kepanitiaan utama gitu bisa dibilang, atau kepengurusan utama, entah itu di organisasi ataupun kepanitiaan. Kayak misalkan di himpunan gitu, dari yang awalnya tuh biasanya kating, terus ya yang utamanya sekarang tuh udah perlahan mulai bergeser, ayo kita coba yuk buat jadi panitia utamanya, entah itu jadi ketua-ketuanya atau jadi koor-koornya. Oke, jadi bisa disimpulkan di semester 2 ini tantangan akademiknya itu besar, tantangan non-akademiknya juga lumayan. Jadi perbanyak semangatnya, ditingkatkan, dan juga mulai dipilah-pilah mana nih yang benar-benar berguna, entah itu bagi kita, bagi kelangsungan hidup kita, atau berguna bagi orang banyak gitu ya, terserah bagaimana prinsip teman-teman. Intinya adalah mulai dipikirkan baik-baik bagaimana cara mencapai tujuan itu, dan bagaimana cara kita memaintain supaya tujuan itu bisa tetap tercapai. Kayak gitu deh. Mungkin segitu aja video kali ini. Makasih teman-teman yang udah pada nonton. Dadah.